Pembinaan Abdul Muttalib. Tentang pembinaan Abdul Muttalib tidak banyak diceritakan dalam sejarah Ka'bah. Tetapi ada ulama menerangkan bahwa sesudah pembinaan Qusay itu dan sebelum berlaku pembinaan kaum Quraisy memang ada hal-hal yang mengenai usaha Abdul Muttalib yang tidak dapat dilupakan. Usahanya itu mengenai beberapa perbaikan daripada keruntuhan-keruntuhan dan kerusakan-kerusakan yang dalam pada itu terjadi sesudah pembinaan Qusay. Nama Abdul Muttalib dalam sejarah Ka'bah lebih banyak mengenai pertahanan melawan serangan-serangan Abrahah yang datang ke Mekah hendak meruntuhkan rumah suci itu. Hamka menceritakan dalam sejarah umat Islam, Medan, 1950, tentang kejadian itu sebagai berikut. Salah seorang panglima perang yang ternama dalam angkatan perang Irbat sebanyak 70.000 prajurit, diperintahkan oleh Kaisar Romawi untuk menaklukkan tanah Arab, ialah Abrahah al-Ashram dari Habsyi. Setelah ia dapat menaklukkan Yaman ke bawah kekuasaan Habsyi, maka sikap Abrahah itu menjadi sangat sombong. Orang-orang Arab yang kalah dihinakannya, orang-orang besar Himyar yang sudah ditawannya dijadikan budak, dan benteng-benteng pertahanan yang ternama, seperti Salik, San dan Gamdan, diruntuhkan disamaratakan dengan bumi. Kemudian Abrahah membuat sebuah gereja di Syan'aka yang diberi bernama Kalis. Konon kata Ibn Khaldun jaranglah terdapat gereja secantik itu. Sesudah selesai dikirimnyalah sebuah surat kepada Negus dan Kaisar Romawi, menyatakan bahwa hatinya belum puas. Sebelum seluruh bangsa Arab memalingkan hajinya kepada gerejanya itu, berita isi surat itu tersiar di dalam kalangan bangsa Arab. Maka murkalah pemimpin-pemimpin mereka. Seorang kepala Bani Fukaim dan seorang kepala Bani Malik dengan sengaja datang ke gereja Kalis itu sambil keduanya bersenang-senang membuat kotor di dalamnya. Berita itu sampai kepada Abrahah dan dikatakan orang pula bahwa orang itu datang dari Mekah dari rumah suci tempat bangsa Arab berbuat ibadat naik haji itu. Maka sangatlah amarah dan murka Abrahah mendengar kabar itu, hingga ia bersumpah bahwa ia sendiri akan pergi ke Ka'bah hendak meruntuhkannya. Setelah itu dikeluarkannya perintah keras, supaya penduduk tidak naik haji lagi ke Mekah tetapi naik haji ke gereja Kalis yang dibuatnya itu. Orang suruhan yang diperintahkan menyampaikan berita itu ke negeri Kinanah dipanah orang hingga mati. Kejadian ini menyebabkan kemarahan Abrahah meruncak tinggi, sehingga tetaplah niatnya mengatur angkatan pergi meruntuhkan Ka'bah itu. Maka berangkatlah ia dengan beribu-ribu tentara Habsyi menuju ke Mekah, dan ia sendiri dengan kebesarannya duduk mengendarai seekor gajah yang besar. Di tengah jalan ia bertemu dengan seorang bangsawan Arab Himyar. Zunafar namanya, yang sengaja datang melawan. Tetapi Zunafar dapat dikalahkan dan setelah ditawan dibiarkannya tinggal hidup untuk menjadi penunjuk jalan. Diceritakan oleh Ibn Ishaq bahwa tatkala Abrahah lalu di Taif, ia disongsong oleh Mas'ud bin Ateb yang diiringi oleh pemuka-pemuka Sakif. Mereka menyatakan tunduk kepada Abrahah dan mengutus seorang bernama Abu Rakal menjadi penunjuk jalan. Maka di suatu tempat di antara Taif dan Mekah, matilah Abu Rakal itu. Kuburnya berpuluh-puluh tahun kemudian masih tetap dilempari oleh orang Arab yang lalu lintas di sana. Setelah dekat Abrahah pun memerintahkan beberapa tentara berkuda lebih dahulu masuk ke Mekah, merampasi harta benda penduduk. Di antara yang dirampas itu ialah 200 ekor unta kepunyaan Abdul Muttalib, yang pada waktu itu menjadi kepala suku Quraisy. Kaum Quraisy marah dan bermaksud hendak melawan tentara yang datang itu. Tetapi setelah diketahui bahwa kekuatan tiada seimbang, mereka hentikan maksud itu. Maka Abrahah pun memerintahkan kepada Hanathah bangsawan Himyar itu datang ke Mekah memberitahukan kepada orang Quraisy tentang maksudnya hendak meruntuhkan Ka'bah itu, dan memberi maklumat perang kepada mereka, kalau mereka mencoba menghalang-halangi maksudnya. Hal itu disampaikan juga kepada Abdul Muttalib sendiri. Dengan tenang beliau menjawab, bahwa ia tidak ada maksud hendak berperang dengan Abrahah. Ka'bah ini adalah rumah Allah, kalau dibelanya, itu adalah rumahnya sendiri, dan kalau Allah membiarkan, tidak ada pula di antara kami yang sanggup melawan. Hanathah membawa Abdul Muttalib datang menghadap Abrahah. Di tengah jalan bertemulah ia dengan Zunafar yang sedang tertawan itu. Zunafar membawa Abdul Muttalib kepada pawang gajah Abrahah, teman yang dikenal baik oleh Zunafar. Dengan pertolongan pawang gajah itu dapatlah Abdul Muttalib menghadap Abrahah. Maka sangatlah Abrahah menghormatinya. Abrahah turun dari atas singgasananya dan duduk bersama-sama Abdul Muttalib di atas hamparan. Maka mulailah Abdul Muttalib menanyakan tentang 200 ekor untanya yang dirampas oleh tentara Abrahah itu.
Abraha berkata, "Mengapa engkau bertanya tentang untamu yang hanya 200 ekor? Alangkah baiknya engkau tanyakan tentang maksudku datang ini hendak meruntuhkan Ka'bah. Yang menjadi agamamu dan agama nenek moyangmu?" Abdul Muttalib menjawab, "Saya ini adalah yang mempunyai unta. Adapun Ka'bah itu ada pula yang empunyanya yang akan mengurusnya." Unta itu pun dikembalikan kepada Abdul Muttalib. Setelah itu tersebutlah datang beribu-ribu ekor burung, yang memang biasa datang hendak mencari makanannya pada sisa-sisa angkatan perang yang besar itu. Rupanya pada burung itu telah ada kuman-kuman penyakit cacar yang sangat hebat, sebagai kuman sampai pada tikus dan kuman malaria dari nyamuk. Kuman yang amat berbahaya itu telah menularkan dari burung itu pada batu-batu kecil yang berserak di keliling hemah-hemah tempat tentara itu. Dalam beberapa hari berjangkitlah penyakit cacar yang amat hebat dalam kalangan tentara besar itu, disertai lagi oleh sangat panasnya gurun pasir itu. Beribu-ribu yang tewas, laksana tentara Napoleon yang pergi menyerang tanah Rusia dengan 800.000 tentara, terpaksa pulang dengan sisa tentara 25.000 orang, karena musnah oleh kedinginan dan sampar. Quran menerangkan bahwa burung-burung datang melempari pengendara gajah-gajah itu dengan butir-butir kerikil yang berasal dari neraka. Tuhan berkuasa segala-galanya. Musnahlah tentara Abraha karena penyakit cacar itu, tidak dapat lagi dilangsungkan meruntuhkan Ka'bah, melainkan merekalah yang runtuh. Kekayaannya yang sangat banyak terpaksa ditinggalkan dan dengan sisa tentara yang tinggal, Abraha pulang kembali memikul malu dan yengkel hati. Tidak lama sampai di Syan'aka, raja yang sombong itu pun mangkat. Kata setengah ahli, tarikh, karena cacar itu juga, dan kata setengah karena menderita malu dan sakit hati. Adapun harta benda yang amat banyak, yang tertinggal ketika pulang dengan kucar-kacir itu, telah dibagi-bagikan oleh Abdul Muttalib kepada kaum Quraisy dengan sebaik-baik pembahagian, dipandang anugerah Tuhan yang amat bernikmat untuk jiran rumah Allah. Buku Sejarah Ka'bah dan Manasik Haji, pengarang Haji Abu Bakar, penerbit NV Bulan Bintang tahun 1963.